Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dicintai Allah, Ramadan adalah kerinduan setiap orang beriman, dan kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan sesuatu yang kita rindukan. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Ramadan adalah bulan yang paling banyak dibicarakan, diperbincangkan, didiskusikan, dibahas. Bahkan tidak sedikit kitab yang menulis tentang Ramadan, baik dari aspek hukum fikihnya. Ada juga yang menulis tentang Ramadan dari sisi medis, kesehatan, psikologi, dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Tiada ungkapan lain, kita akan mengatakan Ramadan ini luar biasa. Untuk dapat memahami Ramadan ini luar biasa, tentu tidak bisa melihat dengan mata lahir. Kalau orang melihat dengan mata lahir, maka Ramadan ini biasa saja. Apa bedanya Ramadan dengan bulan-bulan lain? Matahari tetap terbit di timur, tenggelam di barat. Harinya tetap Senin, Selasa, Rabu, sampai Ahad, balik lagi Senin. Zuhurnya tetap 4 rakaat, subuh tetap 2 rakaat, sholat isya juga tetap 4 rakaat. Maka orang yang melihat Ramadan hanya dengan mata lahir, dia tidak akan menemukan kedahsyatan Ramadan. Dia akan melihat Ramadan ini biasa-biasa saja. Dan kondisi inilah yang nampaknya banyak dipahami oleh umat Islam. Indikatornya, Ramadan itu awalnya ramai, belakangan semakin sepi. Itu karena orang melihat Ramadan ini biasa saja. Orang yang melihat Ramadan dengan mata lahir, dia punya potensi untuk bosan, jenuh, akhirnya meninggalkan ibadah. Ramadan hanya dianggap sebuah tradisi tahunan. Orang kumpul-kumpul, ada makan sahur, kemudian saat sore ramai orang mencari bukaan puasa. Setelah itu hilang, tahun depan ketemu lagi. Tetapi ketika kita melihat Ramadan dengan mata hati, maka kita akan menemukan Ramadan ini luar biasa. Karena itu yang dipanggil oleh Allah adalah nurani kita, hati kita, iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada yang gaib, orang-orang yang selalu menggunakan mata hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang takwa. Jadi yang dipanggil oleh Allah iman kita. Maka lihatlah Ramadan ini dari sisi iman. Indikator bahwa kita masih melihat Ramadan itu secara lahir, kalau ada penceramah panjang, kita gelisah. Ini sebelum gelisah saya bilang duluan ya. Itu artinya kita melihat Ramadan secara lahir. Tapi kalau kita melihat Ramadan secara batin, kita betah di masjid. Karena ini rumah Allah. Kita senang imam membaca panjang, karena itu pesan-pesan Allah. Tapi kalau begitu hati kita berkata panjang lagi imam. Itu tandanya kita melihat Ramadan ini dari sisi lahiriah. Kita tidak memahami bahwa kedahsyatan Ramadan itu dari sisi rohani. Jamaah yang dicintai Allah, ketahuilah, sejak diumumkan 1 Ramadan itu tiba, maghrib kalau tahun ini pada hari Ahad, ketika 1 Ramadan tiba, seluruh sistem alam ini dirubah oleh Allah. Atmosfer spiritual alam ini berubah. Siapa yang mengubahnya? Allah. Sistem penilaian ibadah nggak sama lagi. Kalau bahasa komputer, aplikasinya
yang digunakan oleh Allah untuk menilai orang Ramadan ini tidak sama dengan aplikasi yang digunakan di luar Ramadan. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa dilihat dengan mata batin. Orang yang sholat sunat, ibadah sunnah, kata Rasulullah, pahalanya tidak sama dengan pahala di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan tetap sunnah, tetapi khusus Ramadan ini Allah ciptakan sistem khusus menjadi fardu dalam sisi ganjaran. Subhanallah. Sholat Isya yang baru kita kerjakan 4 rakaat sama dengan sholat Isya di bulan Syawal, sama dengan sholat di bulan Muharram, tetapi pada saat Ramadan ini sudah berbeda nilainya, berlipat-lipat dia. Contoh lain, tabung amal yang jalan. Uang kita ada 100.000 dalam kantong, kita ambil 10.000, kita masukkan dalam tabung amal. Pertanyaan saya, berapa sisa uang kita? Semua kita akan menjawab 90.000. Kenapa? Karena 10.000 uang kita sudah hilang. Itu matematika yang saya pelajari dulu, yang kita pelajari, bahwa uang kita hilang 10.000. Tetapi sesungguhnya dari kacamata iman, kacamata rohani, uang kita yang kekal, uang kita yang bernilai akhirat yang 10.000 itu. Yang 90.000 belum tentu. Kalau kita gunakan beli makanan, makan tanpa baca basmalah tidak punya nilai ibadah. Yang 10.000 itu pasti milik kita kalau kita ikhlas. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan setiap anak Adam yang meninggal diantar oleh 3? Setiap anak Adam yang meninggal diantar oleh 3, kata Rasulullah: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Lalu Rasulullah melanjutkan, keluarganya, hartanya, pulang. Mana ada keluarga yang mau masuk dalam kubur, harta ditimbun dalam kubur. Harta dan keluarga pulang, kata Rasulullah. Yang tinggal amalnya, yang 10.000 itulah yang akan tinggal. Jamaah, ini hanya bisa diyakini dengan mata batin. Khusus Ramadan ini, yang 10.000 itu berubah dia dengan aplikasi yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. 10.000 itu bisa jadi 100.000. Bukankah ganjaran itu, kata Rasulullah, bisa dilipat gandakan 10? 10.000 jadi 100.000. Bisa jadi 700.000 ketika berlipat jadi 70 kali lipat. Bisa jadi 7 juta ketika jadi 700 kali lipat. Bisa jadi tidak terhingga, karena ada hadis qudsi, puasa itu untukku, kata Allah. Kalau amal ibadah lain untuk mereka, tapi puasa itu untukku, dan aku yang langsung menilainya. Ini kata para ulama, maknanya pahala puasa itu unlimited. Ini kawan-kawan pasti paham kalau disebut unlimited, generasi milenial. Kalau beli kota kan tanya berapa habisnya sebulan. Saya cari yang unlimited. Selama masih ada kotanya tidak habis-habis waktunya. Unlimited itu tiada batas. Jadi puasa ini amal balasannya hanya Allah yang Maha tahu. Subhanallah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, kita sudah berada di dalam time tunnel. Kita berada di dalam lorong waktu masa lalu dan lorong waktu masa depan. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Lorong waktu masa lalu dan lorong waktu masa depan. Selama ini kita nonton film terpesona. Orang masuk dalam lorong waktu masa lalu, tiba-tiba hidup masa Romawi. Dia hidup di masa Yunani. Dia hidup di masa Gajah Mada. Kembali dia ke abad sekarang. Dia masuk lorong waktu lagi, dia hidup di masa depan. Ada hayalan nanti mungkin tahun 3000 saya tidak ada lagi. Ustadz Profesor Mustani juga kita nggak ada lagi, Ustadz ya. Tapi diperkirakan kalau kita panggil taksi online, taksinya datang nggak ada lagi supir. Ya sudah aplikasinya khusus, kita tinggal duduk. Bahkan nanti ada kendaraan yang melayang-layang. Nah,
uji coba terus dilakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan secara spiritual mengantar kita pada lorong waktu masa lalu. Apa buktinya? Hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisaban, penuh kehati-hatian, semata hanya mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan, melalui Ramadan Allah mengantar kita kepada masa lalu, maksiat, dosa, kesalahan yang banyak kita perbuat bisa dihapus. Tentu saja berpuasa Ramadan dengan diikuti oleh amal-amal kebaikan yang lain. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, di antaranya sholat tarawih, qiyamul lail, baca Quran, itikaf. Kalau itikafnya di kedai kopi nggak masuk. Diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kita bisa masuk lorong masa lalu kita yang begitu banyak dosa dan maksiat. Bagaimana dengan lorong waktu masa depan? Coba bayangkan, sanggupkah kita bersedekah setiap malam 7 juta? Berapa ratus tahun kita harus mengumpulkan uang untuk bisa bersedekah setiap malam 7 juta? Kalau yang setiap malam 100 ribu, itu 700 juta kalau dilipat gandakan. Sanggup? Tidak. Tetapi melalui Ramadan ini kita masuk lorong waktu. Umur kita bisa jadi pendek, tetapi amal kita panjang. Nabi pernah bercerita, kata Rasulullah, dulu ada orang Bani Israel, ibadahnya banyak, malam hari taat, siang hari berjuang jihad fisabilillah, umurnya ratusan tahun, 600 tahun, 700 tahun. Para sahabat termenung. Lalu Nabi tanya, kenapa kalian sedih? Kata sahabat, ya Rasulullah, betapa bahagianya orang itu ya, umurnya panjang, ibadahnya banyak, sementara kami umatmu ya Rasulullah, umur kita kan 60-70. Alhamdulillah ada orang tua kita yang bisa lebih, itu bonus dari Allah. Jadi sahabat waktu itu sedih dia. Lalu jawaban Nabi apa? Ramadan. Kehadiran Ramadan ini adalah jawaban bahwa kita bisa melampaui masa hidup seperti orang-orang Bani Israel 600-700 tahun dari sisi ibadah. Apalagi di dalam Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dibagi 12, 83 tahun 4 bulan. Tiba-tiba ada yang usianya di sini mungkin 30 tahun, dapat dia Lailatul Qadar. Kalau 30 tahun dia berpuasa sekitar 24 kali sudah itu. Kalau mulai puasa 6 tahun, 24 kali dia ketemu Ramadan. Dia dapat Lailatul Qadar 5 kali saja. Dia meninggal umur 30 tahun, tetapi amal ibadahnya sudah 5 kali 83 tahun. Tahun 2090, bahkan tahun 3050 kalau masih ada dunia, dia sesungguhnya masih hidup dari sisi amal. Ramadan mengantar kita pada lorong waktu masa depan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu kalau Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Sebagai penutup, saya biasa kalau ceramah banyak yang batuk langsung tutup, tapi ini belum ada yang batuk. Nah, sudah ada. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja untuk berada pada posisi lorong waktu masa lalu dan lorong waktu masa depan bukan sekedar puasa biasa. Karena itu puasa ada 3 level kata Imam Al-Ghazali. Level 1, level 2, level 3. Biasa kita kalau pesan nasi goreng kan ditanya, mau level 1. Level 1 apa? Enggak pedes. Level 2 pedes. Level 3 gila, pedes sekali. Ini level 1 puasa kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang awam. Orang puasa seperti ini tidak akan masuk dalam lorong waktu masa lalu dan lorong waktu masa depan.
Puasa orang awam itu hanya puasa menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri siang hari. Sementara matanya, telinganya, tangannya, kakinya tidak pernah dia jaga. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas, kata Rasulullah. Ini disinyalir oleh Rasul. Banyak di antara umatku dia puasa tapi nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Tapi ada orang berkata, saya Ustadz sudah puasa, berat badan saya turun. Nah, puasa tipe pertama ini, level 1 ini ada manfaat secara fisik, berat badan turun. Nabi di malam 21 Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya, kainnya. Artinya Nabi sudah mulai kurus. Maka kalau ada orang malam 21 tambah berat badan, curiga kita, puasa apa enggak itu? Saya alhamdulillah sudah longgar sekarang. Jadi orang puasa level 1 ini dia dapat manfaat, tetapi barangkali hanya aspek jasmani. Saya Ustadz puasa, tidak pernah perih lagi perut saya. Nampaknya sembuh mah saya. Kalau ada dokter, mohon maaf, kata para dokter memang demikian. Ada beberapa penyakit bisa sembuh dengan berpuasa. Nah, puasa yang begini mari kita tinggalkan. Saya umur 56 tahun. 50 kali saya sudah jumpa Ramadan. Kalau puasanya 6 tahun dimulai. Apakah selama 50 kali Ramadan tidak pernah naik kelas? Level 1 terus? Mudah-mudahan tidak. Mari kita raih level 2. Level 2 ini bisa mengantar kita pada lorong waktu tadi. Level 2 ini kata Imam Al-Ghazali puasa orang khusus. Puasa yang juga mempuasakan mata, telinga, kaki, tangan. Matanya tidak tertarik lagi dengan siaran-siaran TV yang gak jelas kecuali TV-TV dakwah. Matanya tidak hanya membaca WhatsApp. Kata peneliti, bangsa Indonesia adalah bangsa dalam hal literasi baca, minat baca tertinggi. Karena di mana-mana lihat WhatsApp. Kumpul-kumpul teman buka WhatsApp, kumpul keluarga buka WhatsApp, suami istri di tempat tidur masing-masing baca WhatsApp. Minat baca tinggi, masuk kolam gara-gara baca WhatsApp, jatuh dari tangga baca WhatsApp. Tapi kalau WhatsAppnya panjang, apalagi ada pesan agama, langsung di skip. Daya baca rendah. Minat baca tinggi, daya baca rendah. Al-Quran ditinggalkan. Nah, kalau orang masuk pada level 2, dia akan mengurangi hal-hal yang demikian. Telinganya lebih banyak mendengar pesan-pesan agama, nasihat-nasihat agama. Tangannya lebih banyak berbuat kebaikan, kesolehan, membantu orang, menolong orang, datang ke masjid yang mahasiswa untuk bantu berbuka puasa dan sebagainya. Kakinya digunakan untuk datang ke tempat-tempat ibadah. Maka puasa yang demikian tidak hanya bermanfaat secara jasmani, tetapi juga rohani. Lahirlah orang-orang yang punya kecerdasan emosional, orang yang punya akhlak, orang yang punya karakter. Peneliti di dunia mengatakan kenapa Jepang hebat, kenapa Singapura, negara kecil nggak punya sumber daya alam hebat, Denmark, ya, New Zealand. Ternyata salah satu sebab mereka hebat, mereka bangsa yang punya karakter, yang punya akhlak. Nabi Muhammad sudah pesan 15 abad yang lalu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Semua ibadah ini tujuannya membentuk akhlak. Maka kalau puasa tidak membentuk akhlak, berarti puasa kita belum sampai pada tujuan. Jamaah, saya mengajak diri saya dan semua, mari kita lepaskan level 1. Kita beralih ke level 2, puasa khusus yang dapat melahirkan orang-orang yang memiliki karakter, akhlakul karimah. Punya intelektual saja tidak cukup. Rusaknya negeri kita oleh orang-orang yang punya intelektual tinggi, pendidikannya tinggi, tetapi tidak punya karakter, tidak punya akhlak. Yang ketiga, puasa khususil khusus. Dia tidak hanya mempuasakan inderanya, dia mempuasakan juga hatinya. Imam Al-Ghazali, para ulama juga mengatakan ini puasanya para nabi, orang-orang siddiq. Kalau gitu kita nggak bisa ya ke sana, bukan tidak bisa. Ya, kita bisa. Paling tidak beririsan, meningkatkan kualitas puasa level 2 tadi dengan menjaga hati. Bukankah hati kita sering ngomong sendiri?
Ada orang jalan jilbabnya kok begitu ya, warnanya nggak matte itu dengan bajunya. Hati yang ngomong, ya. Yang laki-laki juga entah apa gitu. Hati yang ngomong. Ketika ada seperti itu, istighfar, berzikir, mohon ampun, ini upaya untuk berpuasa mendekati level 3. Dan insya Allah kalau kita terus berlatih, insya Allah kita nanti akan dapat mencapai puasa yang tertinggi tadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mari kita melihat Ramadan ini bukan biasa saja, tapi luar biasa. Dan mari kita masuk lorong waktu yang Allah sediakan untuk menghapus dosa masa lalu, menuju masa depan dengan amal ibadah. Tetapi puasanya harus kita tingkatkan menjadi puasa level 2 paling tidak. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.